Syuriah, PBNU dan ulama besar dukung Mahfud dampingi Ganjar Pranowo. Dari para ulama yang berijtima ini, salah satu poinnya adalah mensupport dan mendoakan agar Pak Haji Ganjar Pranowo bisa melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Jokowi. Beliau ini kan sukses memimpin Jawa Tengah dan segala hal acuannya adalah sidik, amanah, tablik, fatonah itu. Memang itulah pilihan kita, tidak akan bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Kami merasa kok bahwa Pak Ganjar selama 2 periode memimpin Jawa Tengah penuh dengan keberhasilan, dan Jawa Tengah bukan berarti representatif Jawanya, tetapi saya membaca keberadaan beliau itu sebagai seorang yang betul-betul ya penggerak massa, punya skill dan yang teruji baik ketika dia di parlemen maupun juga untuk membawai Jawa Tengah, dan sekaligus beliau seorang religius. Kenapa? Sosok Pak Ganjar sendiri di mata ulama, sosok Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, namun dia kuat dan dia cinta dan dekat dengan ulama. Buktinya beliau menggandeng Gus Yassin, putranya Mbah Maimun, almarhum Mbah Maimun Zubair, untuk dijadikan wakil gubernur. Jadi beliau bukan hanya omongan atau bicara, beliau memang dekat dengan para ulama. Oleh karena itu Kiai se-Madura insya Allah suka sama beliau. Calon oleh PDI, Prof. Ganjar. Ya, itu berita yang enak dibaca. Itu tapi saja. Benar ya, Prof? Enak dibaca itu karena setiap peristiwa politik bagi saya bacaan. Jadi itu saja lah. Mas Ganjar memang dikenal sebagai sosok Muslim yang taat. Bahkan sebagai seorang pemimpin, Mas Ganjar ini dikenal juga sebagai seorang sosok yang sangat-sangat dekat dengan para ulama. Tentunya nggak cuma dengan para ulama, Mas Ganjar juga rajin berdiskusi dengan pemuka-pemuka agama lain, baik itu yang Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Tapi memang dengan kalangan ulama, Mas Ganjar punya kedekatan yang khusus. Dia punya kedekatan kultural yang sangat erat. Soalnya, Mas Ganjar ini besar dalam kultur budaya Nahdlatul Ulama yang kuat. Kedekatan dengan NU ini semakin lekat lagi, karena istri dari Mas Ganjar, yakni Mbak Siti Atikoh, dia adalah cucu dari seorang ulama Nahdlatul Ulama yang sangat disegani, yakni Kiai Hisham Abdul Karim. Makanya, Mas Ganjar sama sekali nggak berjarak dengan NU dan para ulama. Sebab Mas Ganjar adalah bagian dari NU itu sendiri. Mestinya, dengan melihat sepak terjang Gubernur Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, kita nggak ada keraguan lagi soal komitmen Mas Ganjar dalam memajukan umat Islam. Saya kira Pak Mahfud punya keinginan, punya potensi, juga punya, kita lihat dari beberapa statement, dari beberapa dinamika politik yang muncul, Pak Mahfud memang selalu muncul dalam beberapa dinamika politik kita hari ini. Misalnya Valencia, kita bisa melihat kebutuhan dari Mas Ganjar. Orang melihat pasangan cawapres itu ada 3 ya. Pertimbangan strategis mengambil bakal cawapres itu, 1, dia memang ingin memaksimalkan basis. Yang kedua, ingin menambal wilayah di mana si capres masih lemah. Atau yang 3, untuk memecah basis lawan. Nah, dalam konteks Mas Ganjar meneropong atau membidik Pak Mahfud itu dalam rangka untuk memaksimalkan basis sebenarnya. Karena Mas Ganjar sudah punya basis lumayan meskipun tidak menjadi pemenang yang dominan di Jawa Timur misalnya. Nah, Pak Mahfud itu punya kekuatan dianggap potensi ya. Ini yang menjadi titik kelebihan dari Pak Mahfud. Bicara tentang Pak Mahfud, itu bicara kemampuan atau peluangnya. Jika bicara kemampuan, apa yang mau diragukan? Kemampuan integritas Pak Mahfud tidak diragukan. Masyarakat seluruh Indonesia sudah tahu, paham. Dia hanya berlatar belakang akademisi alias intelektual. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud, membutuhkan keberaniannya, membutuhkan integritasnya. Nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan mulai kerap disebut sebagai sosok calon wakil presiden setelah Partai Nasdem menilai Mahfud pantas mendampingi calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan. Kini Mahfud dinilai cocok diduetkan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Bahkan usai Ganjar dideklarasikan PDI Perjuangan, selain Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno, Presiden Jokowi menyebut nama Mahfud MD sebagai sosok yang pas menjadi duet Ganjar. Teranyar Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto silaturahmi lebaran menyambung rumah dinas Mahfud. Usai bertemu tertutup, Mahfud diundang memberi tausiah di Hambalang. Pertemuan keduanya menimbulkan spekulasi dan wacana menduetkan keduanya. Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Anwar Iskandar menyebut wajar baik pihak Prabowo maupun Ganjar menginginkan Mahfud menjadi pendampingnya. Apalagi Mahfud salah satu tokoh yang mewakili Nahdlatul Ulama. Beliau kader Nahdlatul Ulama Tulen yang sejak lama dikader oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid, kata Kiai Anwar kepada rm.id Kamis 27 bulan 4. Menurut Kiai Anwar, Mahfud punya kelengkapan menjadi pemimpin, integritas dan rekam jejak keberaniannya tidak diragukan. Dia yakin siapapun yang menggandeng Mahfud akan dapat keuntungan dengan modal ketokohan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Beliau orangnya cerdas, jujur, berani dan bersih, orangnya tawadhu, peduli dan punya komitmen. Bangsa ini, rakyat ini butuh beliau, ungkap Kiai Sepuh NU pengasuh Ponpes Al-Amin Ngasinan Renjo Mulyo, Kota Kediri ini. Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yakut Khalil Qaumas juga turut mengendorse Mahfud saat disebut layak jadi cawapres Ganjar oleh Jokowi. Kita bersyukur bangsa ini melahirkan banyak pemimpin sangat mumpuni dan berintegritas seperti Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno dan Pak Mahfud MD, Pak Ridwan Kamil juga. Saya optimis Pilpres 2024 mereka tepat jika diberi amanah dari rakyat untuk menjawab tantangan bangsa ini ke depan, ujar Gus Yakut dalam keterangannya. Beliau politisi yang matang dan juga berpengalaman di pemerintahan. Pak Erick berpengalaman di BUMN, Pak Sandi ahli ekonomi dan taktis. Demikian juga Pak Mahfud sosok pemimpin senior yang berani dan bersih, tambah Yakut. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kans Mahfud duet dengan Ganjar maupun Prabowo sama besarnya karena sama-sama orangnya Jokowi, artinya tidak resisten. Pak Mahfud dan Pak Prabowo menterinya. Ke Ganjar pun demikian, kata Agung. Dikatakan Mahfud secara personal memiliki magnet elektoral karena berasal dari Jawa Timur dan mewakili NU secara kultural. Ini menjadi kebutuhan elektoral bagi Ganjar maupun Prabowo. Sayangnya Mahfud belum memiliki partai sehingga saat mengemuka rekan koalisi PDI Perjuangan maupun Gerindra akan berpikir ulang sebelum menerima insentif politik yang memadai.